Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bedah taktik Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi. Well, kita sudah tahu bahwa situasi finansial Inter atau bisa dikatakan hampir seluruh tim mengalami penurunan. Level penurunannya memang bermacam-macam. Ada yang cuma nggak bisa belanja, sampai ada yang harus kehilangan pemain-pemain bintangnya. Sebagai fans memang hanya bisa kecewa, namun inilah industri sepak bola yang harus kita pahami. Di era sulit seperti ini, klub harus berpikir cepat dan tepat, bahkan bisa dibilang pahit demi berjalannya roda ekonomi klub. Tak terkecuali Inter yang harus ditinggal pelatih yang membawanya juara Serie A setelah 10 tahun, Antonio Conte. Lalu harus menjual pemain bintangnya seperti Hakimi dan Lukaku guna menyelamatkan nafas klub. Kita nggak akan bahas detail soal ini karena saatnya move on buat fans Inter di tangan pelatih baru mereka, Simone Inzaghi. Menariknya, Inzaghi masih menggunakan skema 3 back sama seperti musim lalu. Apa perbedaan taktik antara ex pelatih Lazio ini dengan Conte? Let's go, kita bahas sama-sama. Secara umum Inter turun dengan formasi yang sama, 3-5-1-1 atau 3-5-2. 3 gelandang diisi Brozovic, Barella, dan pemain baru yang diambil dari rival sekota, Hakan Çalhanoğlu. Jika kita lihat, formasi ini mirip dengan yang diusung Conte, 3-5-2. Hanya berbeda di depan saja, namun prakteknya salah satu pemain yaitu Lautaro juga kerap turun ke belakang seperti Sensi. Kesamaannya lagi adalah banyak melibatkan Handanovic dalam build up awal. Kiper berusia 37 tahun ini kerap jadi bulan-bulanan fans karena dianggap sering membiarkan bola yang ditendang ke arah gawang. Namun di balik itu, sebetulnya Handanovic punya kemampuan yang nggak dipunyai banyak kiper lain, yaitu bisa dan berani memainkan bola atau ball playing. Anak Football Manager akan akrab dengan istilah sweeper keeper. Keunggulannya secara taktikal adalah Inter akan selalu menang jumlah di fase awal build up. Selain itu akan membuat lawan terpancing untuk press sehingga meninggalkan lubang di ruang antar lini. Namun tentunya taktik ini sangat beresiko. Inter sudah mengalami saat laga versus Verona. Memang ada kesalahan umpan dari Handanovic. Namun Inter masih juga memberi bola ke Handanovic sebagai inisiator serangan. Jika bola langsung dibuang atau langsung diarahkan ke depan, maka akan terjadi duel dan rawan kehilangan possession. High press Verona memaksa Inter untuk lebih banyak melakukan long ball. Namun ini adalah alternatif bangun serangan langsung karena ada Dzeko di depan. Lalu ada peran Bastoni yang versatile saat membantu proses build up awal ini. Kita lihat konfigurasi di lini belakang bisa diubah dari 3 back menjadi 4 back, dengan Bastoni berubah menjadi fullback. Posisinya yang sedikit lebih ke dalam atau ke belakang membuat lawan harus naik untuk press, lalu dengan skillnya melewati lawan tersebut. Inter akan bermain dengan setup 3-1. Kita lihat nampak seperti terjadi diskoneksi atau nggak ada penghubung yang dekat dengan Brozovic. Ini adalah salah satu taktik unggulan Inzaghi yang juga dipakai di Lazio, counter movement. Apa itu counter movement? Ruang taktik belum menemukan padanan yang pas untuk counter movement dalam bahasa Indonesia, tapi bisa diartikan pergerakan yang berlawanan. Nah, contohnya seperti ini.
Yap, ada pemain yang jemput bola atau drop lalu diikuti pemain yang bergerak berlawanan dengan naik. Ini yang membuat Inter terlihat lebih dinamis di bawah asuhan Inzaghi. Counter movement ini juga nggak terbatas dilakukan di area tertentu saja, seperti tadi di sayap, di tengah, ataupun waktu build up mengandalkan Handanovic seperti ini. Idenya dari Dzeko bisa langsung disundul ke belakang ke Brozovic atau bisa seperti ini, dipantulkan ke belakang oleh Dzeko ke Hakan lalu diteruskan ke Brozovic. Bisa kita lihat juga rotasi yang dinamis dilakukan antara Hakan yang menjadi gelandang bertahan dan Brozovic sebagai gelandang serang. Striker seperti Dzeko juga punya kemampuan untuk turun dan jadi pemantul, memancing lawan untuk diekspos ruangnya bagi rekan lainnya. Dan taktik ini dikombinasi dengan umpan diagonal dari sayap. Center back yang ke sayap ini untuk membuka jalur operan ke tengah. Ke kotak penalti. Hakimi memainkan role ini dengan baik di musim sebelumnya. Dan di musim ini, Darmian. 1 gol di laga versus Verona berkat crossingnya dengan memanfaatkan kecepatannya menyerang saat transisi. Pemilihan Inzaghi sebagai pelatih memang tepat. Pakem formasi yang sama memudahkan estafet pergantian pelatih dari Conte. Ini memudahkan chemistry yang sudah dibangun oleh sebagian besar pemain. Pemain-pemain baru tinggal beradaptasi, dan bahkan pemain yang baru dibeli dan baru masuk di babak kedua, Korea, mencetak 2 gol di debut pertamanya. Prosesi gol Hakan juga sama. Counter movement, diagonal pass. Lalu kombinasi antar Dzeko dan Hakan seolah-olah menegaskan pengalaman mereka di Serie A yang tinggi, membuatnya nggak kesulitan untuk beradaptasi. Dalam bertahan pun masih sama, menggunakan 3 back yang diubah menjadi 5 back. Pertahanan kokoh ini jadi kunci Inter kebobolan paling sedikit di Serie A musim lalu. PR Inzaghi tinggal mempertahankan dan memoles lagi tugas-tugas pressing saat bertahan di dekat kotak penalti. Lalu, kesalahan-kesalahan dalam build up awal harus dikurangi. Sejauh ini, hanya di match versus Verona, Inter kebobolan sekaligus kesulitan cetak gol hingga menit ke-80. Perjalanan masih jauh dan lawan yang dihadapi akan bertambah sulit. Namun, dengan awal yang baik ini, kans untuk mempertahankan juara masih tinggi.